tertulis dalam firman. Dia berdoa begini, pakai si bungsu ini Tuhan, pakai aku yang kurang berarti di keluargaku, pakai aku ini yang selalu dipandang sebelah mata, diabaikan. Aku adalah tipe orang kalau berada dalam kerumunan tidak ada orang yang menoleh dan melihatnya. Tapi pakailah saya, si bungsu ini dari keluarga Isai. Papaku pun tidak percaya, ayahku pun lupa menghitung aku. Ketika pengurapan Tuhan tawarkan, papa saya itu tonjolkan anak-anaknya yang lain. Bahkan lupa sisa satu si bungsu yang berada di halaman belakang, sedang menggembalakan berapa bek-bek saja kambing domba. Use me Lord, not just use Goliath, but use David. Jangan hanya pakai Goliat, pakai masalah saya. Pakailah saya dalam keterbatasan saya, pakailah kelemahan saya, pakailah si bungsu ini, pakailah si kecil, si kerdil, si mungil. Mungkin Anda merasa imanmu mungil, kekuatanmu tidak seberapa. Bahkan Anda itu cenderung gampang sekali discourage atau gampang sekali untuk merasa down dalam hatinya. Anda tahu bahwa Anda bukanlah orang yang gagah perkasa dalam Tuhan. Tetap doakan satu ini, pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, use me. Pakailah si kerdil, si mungil, pakailah si bungsu. Mungkin Anda bukanlah anak terakhir dalam keluarga, tapi kalau soal tatanan kekuatan, kalau bicara soal bakat dan kehebatan, Anda nggak punya modal. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, Anda si bungsu sesungguhnya, meskipun Anda bukan lahir terakhir. Mungkin dibandingkan dengan saudara-saudara Anda paling nggak bisa apa-apa. Dibandingkan dengan mereka, Anda itu tidak seoptimis kakak-kakak Anda, atau bahkan Anda tidak lebih brilian dari adik sendiri. Adik aja lebih pintar kok. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda berdoa begini, Tuhan pasti meresponi. Use me. Pakailah aku Tuhan, si bungsu ini. In 200 meters, turn right. 15, saya ajak Anda untuk melihat sekali lagi. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud itu kalau pulang, misalkan 1 bulan sekali dia mudik pulang ke rumah. Turn right. Nah, waktu dia pulang ke sana, Daud itu langsung mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Padahal pada saat dia pulang, di ayat 16 ini, Daud sudah menjadi pegawai istana. Bahkan dia adalah staf favorit raja. Dia musisi ketika raja lagi gundah gulana. Daud juga adalah pembawa senjatanya. Nah, bayangkan begini aja dalam bahasa sehari-hari. Kalau Anda In 200 meters, turn right. sangat-sangat bergengsi di istana presiden misalnya, dan Anda jadi ajudan presiden, maukah Anda ketika pulang ke rumah, Anda kembali jaga toko kecil papa, langsung ganti baju kebesaran, mungkin pakai uniform, mungkin pakai seragam yang membuat semua orang tetangga akan terkagum-kagum karena dia sudah bekerja sebagai kaum elit. Tapi ketika pulang ke rumah, dia pakai lagi pakaian sehari-hari, lalu dia meracang di toko papa. Mau nggak setelah jadi ajudan kembali meracang? Ini yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan In domba. 200 meters, turn right. Padahal dia nggak pernah dapat apresiasi dari family. Dia dari dulu setia menggembalakan domba-domba ayahnya. Tapi dia dapat apa? Waktu pengurapan Samuel tiba, dia dilupakan. Daud loh, kenapa sih dia belanin? Makanya Daud itu diberkati. Makanya Goliat pun jadi berkat. Karena orang yang bisa turun lagi setelah dia diangkat oleh Tuhan, bukan turunnya karena demosi, Turn right, then sharp left. karena kesalahan, karena dosa, karena skandal, bukan. Dia merendahkan diri, merendahkan hati. Dia nggak berubah jadi orang setelah diangkat Tuhan. Setelah sukses, dia bukanlah kacang yang lupa kulitnya. Dia pulang ke rumah, langsung gembalakan bek-beknya ayahnya. Seperti dahulu kala, aku masih seperti dulu. Sifat bisa berubah, tapi orangnya. There's a 6-minute congestion on Chawi, Punchak in 800 meters. You're still on the best route. Continue for 2 kilometers. Istana menjadi pembawa senjata atau ajudan raja.
Itu adalah urusan Tuhan yang mempromosikan aku. Aku tidak mau setelah itu bermegah. Kalau aku pulang ke rumah, aku tetap Daud yang sama bagi papa. Tetap Daud yang sama adik bagi kakak-kakakku. Jangan berubah gitu loh. Jangan belagu. Kalau kita itu sudah dipromosikan oleh Tuhan, tiba-tiba banyak yang like. Followersnya, ini zaman ini bahasa modernnya ya, followersnya wah mulai tsunami. Banyak sekali. Tiba-tiba viral lah apa. Lalu semua orang populer, nama Anda mulai didengungkan di rumah-rumah. Jangan berubahlah jadi orang. Kita nggak perlu belagu. Kenapa? Tuhan paling benci orang kayak begitu. Sifat kayak gitu lebih tepatnya Tuhan nggak suka. Daud itu loh, dia nggak show attitude. Dia pulang ke rumah ya jadi dirinya. Ganti baju, pakaian, uniform ditinggalkan, supaya dia tidak ke istana-istanaan. Supaya dia kembali seperti Daud yang dahulu kala. Sifatnya aja berubah, dia jadi lebih tenang, lebih berani, lebih berwibawa. Tapi orangnya tidak berubah, tetap sama. Dia selalu pulang pada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Padahal menurut saya, dia bisa cukup puas loh. Dia itu siapa? Dulu nggak dianggap bahkan sama papanya. Tapi sekarang udah menjadi ajudan raja. Harusnya dia bisa berhenti di situ. Dia bisa walk out sudah. Dia bisa cash out. Seharusnya dia berkata, cukup sudah, aku cukup tinggi. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan tidak akan cukup meninggikannya. Ini belum apa-apa. Tuhan nggak akan berhenti sampai dia menjadi raja, sampai dia menjadi nenek moyang Mesias, juru selamat kita. Kalau Daud puas di ayat 16, dan di ayat 15, kalau Daud puas, maka Tuhan tidak akan angkat dia lebih tinggi. Banyak orang itu gitu, dipromosikan sekali langsung bangga sekali. Gak akan ada dua kali, atau dipromosikan dua kali dia merasa sudah tinggi sekali. Tuhan gak bisa bawa dia lebih, padahal itu belum apa-apa. Tuhan kalau bekerja itu gak tanggung, dia akan teruskan. Tapi banyak orang itu takut ketinggian. Lebih tepatnya banyak orang itu gak siap ditinggikan. Ditinggikan dikit aja udah besar kepala. Coba lihat, orang sudah dapat pengikut berubah, orang dapat pujian, langsung berubah attitude-nya, langsung jual mahal sini sana. Tidak sedikit di dunia ini orang-orang yang sudah ada kenamaan lalu mulai bicara soal tarif dan segala, atau pulang ke rumah mulai show off atau mulai pamer. Dia jadikan dirinya sebagai pameran betapa hebatnya aku sekarang. Di dalam segala bidang, semua bidang ada orang begitu. Di bidang bisnis ada, di politik juga ada, di dalam entertainment ada, bahkan di ministry, di dalam pelayanan juga nggak kurang. Orang seperti itu nggak akan pernah diangkat Tuhan lagi. Tuhan angkat dia sekali udah jerah. Karena itu promosi dari Tuhan itu kadang-kadang juga adalah pencobaan. Tuhan akan menguji hati kita apakah kita tulus terus. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul. Dia menang. Dia menang atas kedagingan. Makanya Tuhan angkat lagi. Untungnya dia nggak puas di ayat 15. Sebab sebentar lagi Daud akan kalahkan Goliat. Sebentar lagi dia menjadi tombak pilihan Allah, menjadi ujung tombak Israel yang memenangkan perang. Dia menjadi pahlawan. Tak lama kemudian mulai akan didengungkan. Saul hanya membunuh beribu, Daud berlaksa. Lalu dia jadi raja. Lalu kemudian hari dia dipilih bahwa kerajaannya akan turun-temurun tak berkesudahan hingga Mesias itu pun dari suku Yehuda. Ini luar biasa. Kalau saya baca ya, ayat 15 ini membuat saya sangat bangga. Daud itu orangnya kayak gitu. Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. He knew, dia tahu bagaimana harus turun sendiri setelah Tuhan promosikan. Dia ngerti gimana menempatkan diri. Kalau bahasa sehari-hari kita, Daud itu tahu diri. Dia nggak lupa diri. Dia nggak lupa orang lain, baik mereka yang dari masa lalunya maupun mereka yang ada hari ini. Makanya Tuhan bisa bawa orang gini ke masa depan penuh pengharapan. Please, jaga hati dengan segala waspada, dimulai dengan menjaga humility atau kerendahan hati. Hari-hari ini, ingatlah, Tuhan belum selesai
masalah tiba, itu ujian saja. Berdoa, Tuhan pakailah masalah In 200 meters, turn right. ini ya Tuhan yang gak seberapa. Tapi kalau Anda sudah dipromosikan oleh Tuhan dan pernah, ingatlah itu juga ujian. Allah belum selesai dengan Anda, belum kelar. Allah masih siap, Tuhan masih mau meninggikan. Turn right, then turn left. Tapi apakah kita masih bersedia terus merendahkan hati dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya ditinggikan? Ayat yang ke-16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian Turn left. ke depan 40 hari lamanya. Si Goliat. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum itu seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan In kepada 500 meters, turn left. baiklah, sampaikan keju yang 10 itu kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Papa belum berubah juga ya. Kalau Anda baca gini, dapat apa coba? Saya sih dapatnya ini. Papanya tetap meremehkan dia. Tapi nggak ada ayat Daud tersinggungan. Sekarang ini dia sudah jadi ajudan raja, dia itu jadi militer, dia menjadi pembawa senjata Saul. Bukan hanya musisi saja. By this time, pada waktu ini, detik ini, Daud sudah termasuk di dalam golongan elit pas pampres, pasukan pengawal presiden. Masih disuruh bawain roti. Daud sih memang bukan Turn termasuk left. dalam militeri yang ordinary, yang biasa. Dia itu katrolan sih. Raja suka langsung angkat dia jadi pembawa senjata. Janganlah. Orang pembawa senjata gitu meskipun bukan tentara pun mereka juga harus bisa perang. Mereka harus bisa melindungi raja. Mereka harus mengerti weaponry atau mengerti persenjataan. Jadi raja butuh pedang ini atau raja butuh busur panah. Dia harus berikan semua, atau tombak yang panjang seperti caddy, seperti orang-orang yang membawa stick golf itu. Mereka harus mengerti kan ini untuk apa. Saya yakin orang yang bawa gitu pasti juga bisa golf dikit-dikit. Daud ini pasti bisa berperang. Apalagi dia sudah punya pengalaman pribadi mengalahkan singa dan beruang. Meskipun dia nggak masuk ke dalam ketentaraan seperti ketiga kokonya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, Lausan. Memang Daud tidak ikut, dia tidak menitisnya, dia tidak merintis karir di militer atau di dalam ketentaraan. Demikian Daud termasuk ajudan, termasuk pelindung raja. Papanya masih belum bisa uji dia, dia masih si kecil itu yang tidak diperhitungkan. Continue for 800 meters. Ambil untuk kakak-kakakmu ya, lihat pilih kasihnya. Kamu bawa berti gandum ini seeva, roti yang 10 itu bawa cepat ke perkemahan pada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 itu kepada kepala pasukan 1000. Ajudan raja disuruh merancang nih. Ajudan raja disuruh urusin keju. Kejunya 10 ya, jangan lupa. Bawa roti seeva, gandumnya, bawa cepat ke perkemahan. Tengok ya, tolong dilihat, koko-koko gimana, selamat nggak? Bawalah pulang suatu tanda dari mereka di medan pertempuran ketika Saul sedang berperang melawan orang Filistin. Tapi inilah rahasianya Daud. Kenapa Goliat pun jadi berkat? Apapun dilempar ke dia jadi peluru keberhasilannya. Setiap panah-panah si jahat yang diluncurkan mengena ke Daud itu, menjadi promosi. Dari Tuhan. Kok bisa ya? Siap senjata ditempa melawannya nggak berhasil, malah menjadikan Daud semakin berhasil. Why? Why everything turns into a blessing? Kenapa segala sesuatu menjadi berkat dalam kehidupan Daud? Saya beritahu rahasianya. Dia punya satu covenant atau suatu perjanjian dengan Tuhan. Kita harus pegang ini. Di masa yang baik, masa yang susah hidup kita, pegang, jangan lepaskan. Perjanjian Daud dengan Tuhan itu ministry, pelayanan.
Daud itu datang ke medan pertempuran, lain sama koko-kokonya. Koko-kokonya datang ke medan pertempuran to fight, untuk berkelahi, untuk berperang, dan bawa pedang. Daud datang ke medan pertempuran, membawa gandum, membawa roti, membawa keju untuk memberi orang lain makan. Dia datang dengan roh pelayanan, seperti Yesus. Nanti keturunan Daud juga, singa dari Yehuda itu. Bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Bagaimana Yesus mengalahkan maut? Dia menanggalkan jubahnya, lalu menyingsingkan lengan bajunya, dan menaruh apron atau menaruh kain pada pinggangnya. Lalu dia berlutut untuk mencuci kaki murid-muridnya. Dia berkata, "Anak manusia, sekalipun kau menyebut aku guru dan Tuhan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Bagaimana dia melayani kehendak Bapaknya dan melayani kebutuhan kita, dan kebutuhan kita yang paling mendalam adalah keselamatan. Dan di atas Kalvari itu dia memberi diri. Dengan cara demikian, dia remukkan kepala setan. Dan dia mengalahkan musuh terbesar kita. Sama seperti nenek moyangnya, Raja Daud, datang ke medan pertempuran, membawa jiwa yang melayani, membawa roh pelayanan, membawa keju, gandum, dan roti. Do you know that ministry is covenant with God? Pelayanan adalah perjanjian dengan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Itu menjadi prinsip hidup kita yang akan membawa kita terus naik di hadapan Allah. Tidak heran Tuhan memilih raja berikutnya bukan dari kalangan pedang, tapi dari kalangan pelayan. Sebab barang siapa yang terkecil dan melayani, orang itu yang menjadi pemimpin dan terbesar. Tuhan tanya sama murid-muridnya yang sedang berdebat kan, Tuhan beritahu demikian, "Kalian berdebat siapa terbesar, saya beritahu, siapa yang melayani dulu, itu yang lebih besar di hadapanku." Tidak heran pilihan jatuh ke tangan orang yang membawa roti, bukan membawa tombak. Andai kata mereka punya roh melayani, pedang mereka akan lebih berguna. Andai kata Saul itu melayani kehendak Allahnya, bukan memberontak dan berdosa. Saul kan terkenal membangkang. Andai kata Saul itu punya roh pelayanan, demikian pula kakak-kakak Daud dan semua tentara, pasti salah satu sudah maju, belum sampai giliran Daud. Karena Daud tidak berada di militeri yang ordinary, dia hanyalah ajudan raja. Tentunya pasti sudah ada seseorang yang maju dan berkata, "Goliat, engkau menantang umat pilihan Allah. Bicaramu itu terlalu berani." Pasti sudah ada yang menang, sudah ada yang akan